Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik fisik sudah membaik, psikis masih ruwet. Ini penjelasannya. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah fisik sudah membaik, psikis masih ruwet. Begini penjelasannya. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang penderitaan yang kompleks ya. Jadi kita menderita baik secara fisik ya, maupun secara kejiwaan atau secara psikis juga terganggu. Nah, oleh karena itu, maka solusinya juga kadang butuh kompleks juga, sehingga wajar ketika misalkan teman-teman juga menderitanya cukup lama ya, termasuk seperti pengalaman saya menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini sampai ya 1 tahun lebih gitu. Itu juga permasalahannya seperti itu. Nah, kenapa kita bisa menderita menjadi lama? Yaitu dari pengalaman yang saya alami dulu ya, itu memang jadi gejala fisik ini sudah membaik ya. Tapi psikis ini masih ruwet ya. Masih ruwet, masih kacau ya. Belum stabil. Nah, ini yang sering saya alami itu seperti itu ya pada waktu-waktu itu. Nah, sehingga eh, rasanya untuk istilahnya keluar dari penderitaan ini memang butuh tip-tip khusus ya, tip-tip khusus supaya kita bisa mengatasinya. Nah, oleh karena itu eh, kita pahami lah ya, kita pahami bersama, maka tolong jangan di skip ya sampai video ini selesai supaya pemahamannya itu utuh ya. Nah, setelah kita paham maka kita akan mudah untuk mengatasinya. Sebenarnya cepat lambatnya kesembuhan penderitaan asam lambung, GERD, psikosomatis itu tergantung dari pemahaman diri kita sendiri dan tergantung dari eh, apa ya usaha diri kita sendiri bagaimana untuk bangkit itu. Tetapi kalau kita apalagi sampai putus asa, nah ini kadang yang menjadi lebih akan berlarut-larut penderitaannya. Oleh karena itu, saya ingin sharing kepada teman-teman dari pengalaman yang saya praktekkan dan ternyata hasilnya cukup efektif untuk menjadi cepat sembuh. Begini teman-teman, ketika fisik kita sudah membaik ya, contohnya kita makan juga sudah enak, sudah tidak lagi mantang, kemudian sensasi juga sudah agak jarang muncul ya. Tapi secara psikis, nah ini kita masih punya rasa cemas, masih
punya rasa takut, ketika kita contohnya mau bepergian juga takut, mendengar kabar duka juga masih takut, apa, pikiran kita masih sering menganalisa yang negatif. Nah, dengan seperti itu artinya penderitaan secara psikis ya, gangguan psikisnya ini belum terselesaikan ya. Nah, oleh karena itu kadang memicu lagi menjadi muncul sensasi secara gejala fisik ya. Contohnya kadang perut masih kembung lagi, kemudian masih suka begah, badan juga kadang masih ada rasa-rasa seperti pegel, mungkin dada suka berdebar-debar dan lain sebagainya, termasuk masih juga sering merasakan kepala berat ya, keliengan, kemudian mata juga kadang masih buram. Nah, ini artinya pemicunya secara psikis teman-teman. Jadi secara kejiwaan, anxiety kita, kecemasan kita maupun pikiran kita ini masih trauma dengan sensasi-sensasi masa lalu yang pernah kita rasakan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu selagi kita masih mengingat tentang trauma ya, tentang trauma, tentang sensasi yang pernah kita rasakan, yaitu akhirnya masih timbul cemas, masih timbul takut, masih timbul kekhawatiran, masih was-was, masih emosian ya. Kemudian masih pikiran ini analisanya yang negatif-negatif, itu masih seperti itu. Nah, ini solusinya bagaimana? Nah, ini adalah yang terpenting adalah solusinya, teman-teman. Ini juga dari pengalaman yang saya praktekkan juga ya. Solusinya sebenarnya sederhana ya. Sederhana tapi memang harus kita praktekkan betul ya. Kalau kita hanya mengucap di kata-kata ya, istilahnya antara lahir dan batin ini masih berseberangan, nah ini juga sulit gitu. Maka dari itu memang harus betul-betul antara lahir dan batin ini satu kata kompak. Nah, satu kata, satu jiwa, satu rasa. Nah, ini baru ini nanti akan clear dan kita akan menjadi plong ya, akan terbebas dari anxiety dan psikosomatik. Nah, ini solusinya teman-teman ya, untuk mengatasi penderitaan psikis supaya tidak berlarut-larut ya, tidak ruwet terus ya. Ini sederhana sekali, yaitu ini ada pepatah Jawa ya, pepatah Jawa dengan kata-kata ini, sumeleh nrimo ing pandum. Itu artinya apa? Artinya kita selalu bersyukur, menerima apa adanya ya, itu hanya seperti itu, sederhana itu. Nah, walaupun kalau kita jabarkan ya ini menjadi luas ya. Contohnya ya, kita selalu bersyukur ya. Yang namanya bersyukur itu juga tidak hanya cukup di kata-kata ya, tapi juga di perbuatan kita ya. Maka bersyukur dalam arti luas yaitu kita siap melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan Allah SWT dan siap untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah SWT. Nah, tentang perintahnya apa saja, larangannya apa saja, kita paham lah masing-masing ya. Tidak saya jelaskan secara detail, kita sudah paham. Kira-kira seperti itu ya, atau yang sering disebut dengan kata takwa. Jadi meningkatkan iman dan takwa itu nrimo ing pandum ya itu. Nah, kalau sudah seperti itu tidak cukup di situ ya. Nah, rangkaiannya, aplikasinya kita juga harus bersabar ya. Bersabar.
Termasuk sabar ketika kita merasakan ini sensasi-sensasi yang muncul. Sabar di dalam kita selalu berikhtiar mencari kesembuhan, entah itu jalannya apa gitu. Nah, kemudian sebelum kita sampai ke tujuannya, jadi mencari kesembuhan ini bagaikan tujuannya. Nah, kesabaran ini adalah ujiannya ya selama di jalan. Nah, sebelum sampai tujuan kita jangan berhenti gitu. Karena apa? Karena sabar, sobar ya, artinya itu luas. Luas itu artinya tanpa batas itu, tanpa batas. Maka ketika orang mengatakan sabar kan ada batasnya. Nah, itu artinya belum sabar ya. Sabar tanpa batas. Nah, selain kita sabar ya di dalam melaksanakan syukur tadi ya, kita juga harus sadar ya. Sadar tentang apa? Sadar tentang kekurangan-kekurangan kita yang kurang baik kita perbaiki. Ya, contohnya yang berhubungan dengan asam lambung, mungkin kurang baik dalam pola makan ya kita perbaiki, mungkin kurang baik dalam pola hidup kita perbaiki, mungkin kurang baik dalam pola pikir kita koreksi seperti itu. Nah, setelah seperti itu, nah kita jalani, kita praktekkan ya dengan ikhlas ya. Dengan ikhlas itu tidak ada istilah gerundel ya. Jadi lahir dan batin itu sama itu ikhlas ya. Ikhlas itu tanpa paksaan, pokoknya ya ikhlas sepenuh hati itu. Seperti itu. Nah, selain ikhlas, kita juga sampai dengan pasrah ya. Pasrah kepada yang maha kuasa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita hidup dan mati itu juga atas kehendak Allah, termasuk adanya gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis juga atas izin Allah. Maka ketika kita mau sembuh ya, maka kita pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya. Karena kita inginnya sembuh, maka kita selalu memohon untuk segera disembuhkan dengan tulus ikhlas. Nah, insya Allah dengan seperti itu kita menjadi tenang ya. Nah, ketika jiwa kita sudah tenang ya, tenang, tidak emosian, kemudian pikiran bisa jernih, bisa berpikir normal, berpikir yang positif ya. Akhirnya kita juga tidak cemas, tidak takut. Karena apa menjadi tidak takut? Ya karena kita yakin bahwa Allah selalu mendampingi kita yang maha segalanya ya. Maka dari itu kita nggak perlu takut. Jadi justru takutnya hanya satu, takutnya hanya kepada Allah saja gitu. Tetapi ketika kita sudah bersyukur ya, sudah melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, ya kita termasuk kekasih Allah. Jadi kita nggak perlu takut. Justru ketika kita sedang mendapatkan sesuatu yang kurang baik mungkin, nah kita akan diangkat menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ketika kita sedang dalam penderitaan, contohnya asam lambung ketensiatif psikosomatis, setelah kita sumeleh nrimo ing pandum, maka akan segera disembuhkan. Oke teman-teman ya, jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan, dan saya doakan mudah-mudahan akan cepat sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.